Namaku Maya. Sebelum menikah dengan Andra, hidupku cukup sederhana. Aku seorang desainer grafis lepas, bekerja dari rumah dengan rutinitas yang teratur dan tenang. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang ibu tiri, apalagi bagi seorang remaja laki-laki. Tapi cinta memang punya caranya sendiri untuk mengubah segalanya. Andra adalah pria yang baik, dewasa, dan penuh perhatian. Dia duda dengan satu anak laki-laki bernama Raka. Raka baru berusia 15 tahun saat kami menikah. Usia yang canggung, di mana seorang anak mulai mencari identitas diri dan mungkin masih sangat terikat dengan sosok ibunya yang telah tiada. Aku tahu, menerima kehadiran ibu baru bukanlah hal mudah bagi Raka. Dia anak yang pendiam, cenderung menarik diri. Saat pertama kali bertemu, matanya selalu menunduk, menghindari tatapanku. Senyumnya tipis, nyaris tidak terlihat. Aku berusaha keras untuk tidak memaksakan diri, memberi dia ruang, tapi juga menunjukkan bahwa aku ada untuknya. Andra sendiri sangat memahami situasi ini. Dia sering mengatakan, "Berikan dia waktu, sayang. Raka butuh waktu untuk beradaptasi." Andra adalah pria yang sibuk dengan pekerjaannya. Dia seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi yang seringkali mengharuskannya pulang larut malam atau bahkan pergi keluar kota. Itu berarti sebagian besar waktu di rumah, aku dan Raka sering berdua saja. Awal-awal pernikahan kami, suasana di rumah terasa kaku, terutama saat hanya ada aku dan Raka. Aku mencoba berbagai cara untuk mendekatinya. Aku memasak makanan kesukaannya, mencari resep-resep baru yang kudengar dari Andra bahwa Raka menyukainya. Aku akan bertanya tentang harinya di sekolah, tentang pelajaran, tentang teman-temannya. Setiap kali dia pulang, aku akan menyambutnya dengan senyum, menawarkan makanan ringan atau minuman. Tapi responsnya selalu sama, singkat, datar, dan seringkali tanpa kontak mata. "Baik, sudah, tidak ada apa-apa," adalah jawaban-jawaban yang paling sering kudengar. Rasanya seperti ada dinding kaca yang tebal di antara kami. Aku bisa melihatnya, dia bisa melihatku, tapi kami tidak bisa saling menyentuh. Aku merasa frustasi, kadang putus asa. Tapi aku tidak menyerah. Aku percaya, dengan ketulusan dan kesabaran, dinding itu akan runtuh. Aku ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan baginya, mengisi kekosongan yang mungkin dia rasakan. Andra tidak pernah menuntut banyak dariku dalam hal ini. Dia hanya berharap aku bisa menjadi teman bagi Raka, mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya yang meninggal beberapa tahun lalu. Bagiku, itu adalah tanggung jawab besar, dan aku ingin melakukannya dengan baik. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai melihat tanda-tanda masalah pada Raka. Nilai-nilainya di sekolah menurun drastis. Laporan kemajuan yang dikirim guru-gurunya menunjukkan bahwa dia sering tidak fokus di kelas, tugas-tugasnya sering terlambat dikumpulkan dan partisipasinya sangat minim. Di rumah, dia sering melamun. Aku akan melihatnya duduk di sofa menatap kosong ke dinding, atau hanya membolak-balik buku pelajaran tanpa benar-benar membacanya. Wajahnya terlihat lelah, matanya seringkali tampak kosong. Aku khawatir, sangat khawatir. Aku tahu, ini bukan hanya masalah nilai, tapi juga masalah mentalnya. Dia tampak tertekan, tapi tidak mau bicara. Aku mencoba bertanya pada Andra, tapi Andra hanya mengatakan, "Mungkin dia sedang masa puber, sayang. Nanti juga membaik." Tapi aku tidak bisa setenang itu. Naluri keibuanku, meskipun aku bukan ibu kandungnya, mengatakan ada sesuatu yang salah. Suatu sore, setelah Andra pergi bekerja, aku melihat Raka duduk di meja belajarnya. Buku-buku berserakan di depannya, tapi dia hanya menatap buku matematika tanpa menulis apa-apa. Aku memberanikan diri mendekat. Aku duduk di kursi kosong di sampingnya, mencoba tidak membuat suara. Aku mengamati punggungnya yang tegang, bahunya yang sedikit merosot. Dia tampak seperti sedang memikul beban yang sangat berat. Aku menghela napas, mengumpulkan keberanian. "Ada apa, Raka?" tanyaku lembut. Suaraku berusaha setenang mungkin.
Kamu terlihat kesulitan. Dia terkesiap sedikit, seolah baru menyadari kehadiranku. Dia menghela napas panjang, lalu meletakkan pensilnya. Aku tidak bisa fokus, Bu, katanya, suaranya pelan dan putus asa. Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Atau ada masalah di sekolah? Tanyaku, mencoba menyelidikinya tanpa membuatnya merasa terpojok. Dia menggeleng. Entahlah, aku hanya tidak bisa belajar sendiri. Rasanya sepi. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Selama ini, aku mengira dia hanya tidak termotivasi. Atau mungkin ada masalah dengan teman-temannya. Tapi sepi. Itu adalah kata yang tidak pernah kuduga akan keluar dari mulutnya. Aku menatapnya, mencoba memahami. Maksudmu, kamu butuh ditemani? Dia mengangguk pelan, menghindari tatapanku. Wajahnya sedikit memerah, mungkin malu dengan pengakuannya. Ya, kalau ada orang di dekatku, rasanya lebih mudah. Aku merasa tidak sendirian. Aku tersenyum tipis. Ini adalah celah. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membangun jembatan di antara kami. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang aku akan menemanimu belajar. Setiap hari sepulang sekolah, kita belajar bersama di sini. Aku akan duduk di sofa itu atau di sini jika kamu butuh bantuan. Raka mengangkat kepalanya, matanya sedikit berbinar. Ada secerah harapan di sana yang membuat hatiku menghangat. Benarkah, Bu? Tanyanya, suaranya sedikit lebih bersemangat dari biasanya. Tentu saja, kataku yakin. Aku ingin kamu berhasil. Aku ingin kamu bisa meraih cita-citamu. Dan jika aku bisa membantumu dengan menemanimu belajar, aku akan melakukannya. Sejak hari itu, rutinitas kami berubah drastis. Setiap sore, setelah dia pulang sekolah dan makan siang, aku akan menemaninya di ruang belajar. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya duduk di sofa di seberangnya, membaca buku-bukuku sendiri, atau mengerjakan pekerjaan desain grafisku. Sesekali, jika dia terlihat kesulitan, aku akan bertanya, apakah dia butuh bantuan, atau menjelaskan konsep yang rumit dengan bahasa yang lebih sederhana. Aku mencoba tidak terlalu mengintervensi, hanya menjadi kehadiran yang menenangkan seperti yang dia minta. Perlahan, aku melihat perubahan yang signifikan pada dirinya. Dia mulai lebih terbuka. Dia tidak lagi melamun. Dia akan menulis, membaca, dan sesekali bertanya tentang pelajaran dengan serius. Dia juga mulai bercerita. Awalnya hanya tentang pelajaran, lalu tentang teman-temannya, tentang guru-gurunya, bahkan tentang hal-hal kecil yang terjadi di sekolah. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan tanggapan atau saran. Aku merasa senang, akhirnya ada kemajuan yang nyata dalam hubungan kami. Dinding kaca itu perlahan menipis dan kami mulai bisa saling menjangkau. Nilai-nilainya pun mulai membaik, perlahan tapi pasti. Andra sangat senang melihat perubahan ini. Dia sering memujiku, mengatakan bahwa aku adalah ibu tiri terbaik yang bisa Raka dapatkan. Aku merasa bangga, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman yang kadang-kadang muncul tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, saat kami sedang belajar biologi, membahas tentang sistem pernafasan manusia, Raka tiba-tiba berbalik menghadapku. Aku sedang membaca buku di sofa di seberangnya. Sesekali meliriknya untuk memastikan dia fokus. "Bu," panggilnya. Suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. "Iya." Aku meletakkan buku yang kubaca, menatapnya. "Bolehkah aku meminta sesuatu?" "Tentu. Apa itu?" Aku tersenyum, mengira dia akan meminta bantuan untuk soal yang sulit. Atau mungkin ingin istirahat. Dia ragu-ragu. Matanya menatapku, lalu melirik ke bawah, ke arah pakaian yang kukenakan. Aku memakai kaos longgar dan celana pijama malam itu. "Ini agak aneh," katanya. Suaranya nyaris berbisik. Aku menunggunya melanjutkan, rasa penasaran mulai muncul. "Katakan saja, Raka. Jangan sungkan." Dia menarik nafas dalam-dalam. Aku
Aku merasa lebih nyaman belajar kalau ibu memakai pakaian yang santai atau mungkin yang agak terbuka. Jantungku berdebar kencang. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia serius atau hanya bercanda. Wajahnya terlihat polos, tidak ada senyum licik atau tatapan nakal. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman. Sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Aku merasa bingung. Permintaan ini sungguh di luar dugaan dan sangat tidak biasa. Apa maksudmu, Raka? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun di dalam hatiku sudah ada badai kecil. Pakaian seperti apa yang kamu maksud? Dia menunduk, wajahnya sedikit memerah. Tidak apa-apa, Bu, lupakan saja. Aku hanya merasa lebih tenang kalau ibu memakai pakaian yang tidak terlalu formal. Aku tidak bisa melupakannya. Malam itu, setelah Raka selesai belajar dan pergi ke kamarnya, aku terus memikirkan permintaannya. Apakah ini hanya cara seorang anak remaja mencari perhatian atau ada makna lain di baliknya? Apakah dia merasa tertekan dengan pakaian formal atau tertutup yang biasa ku kenakan? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin dia fokus belajar. Dan jika permintaannya itu bisa membantunya, aku akan mempertimbangkannya. Aku tahu dia masih manja, dan aku ingin menjadi ibu yang baik baginya, yang mau mendengarkan dan memenuhi kebutuhannya, selama itu tidak melanggar batasan yang wajar. Aku bertanya-tanya, apakah ini hanya bagian dari fase remajanya, di mana dia mencari kenyamanan dan kehangatan dari sosok ibu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikiran tentang permintaan aneh Raka terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, saat jam belajar tiba, aku memutuskan untuk mencoba memenuhi permintaan Raka. Aku menghabiskan waktu cukup lama di depan lemari pakaianku. Aku mencari sesuatu yang santai dan agak terbuka seperti yang Raka minta, tapi tetap dalam batas kewajaran seorang ibu tiri. Akhirnya, aku memilih gaun tidur satin berwarna merah marun. Gaun itu cukup longgar, dengan potongan v-neck yang lumayan rendah dan bagian kaki yang cukup tinggi saat aku duduk. Aku merasa canggung, bahkan sedikit malu. Rasanya aneh sekali mengenakan pakaian seperti ini hanya untuk menemani anak tiriku belajar. Ada rasa tidak nyaman yang menusuk, seolah aku sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi aku memaksakan diri. Ini demi Raka, demi pendidikannya, demi masa depannya. Aku ingin dia berhasil, dan jika ini adalah salah satu cara untuk membantunya fokus, aku akan mencobanya. Saat aku masuk ke ruang belajar, Raka sudah duduk di mejanya, terlihat sedang membuka buku. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya langsung tertuju padaku. Aku melihat kilatan aneh di matanya, kilatan yang sulit kuartikan. Itu bukan tatapan polos seorang anak. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang membuatku bergetar sekaligus penasaran. Namun dia segera menunduk, kembali menatap bukunya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Sudah siap belajar?" tanyaku. Berusaha terdengar santai, meskipun suaraku sedikit bergetar karena gugup. Dia mengangguk tanpa mengangkat kepala. "Sudah, Bu." Aku duduk di sofa yang sama seperti kemarin, di seberang mejanya. Awalnya, suasana terasa sangat canggung. Aku bisa merasakan tatapannya sesekali mencuri pandang ke arahku, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Aku berusaha mengabaikannya, fokus pada buku yang kubaca, berpura-pura tidak menyadari tatapannya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya imajinasiku, atau mungkin dia hanya terkejut melihatku dengan pakaian yang berbeda. Tapi anehnya, Raka terlihat lebih fokus dari biasanya. Dia menulis tanpa henti, membaca dengan seksama, dan sesekali bertanya tentang pelajaran dengan serius. Dia tidak lagi melamun atau menatap kosong. Konsentrasinya tampak penuh. Setelah 1 jam, dia mendongak. Wajahnya terlihat lebih cerah. "Aku sudah selesai, Bu." Aku melihat pekerjaannya. Semuanya benar, dan dia mengerjakannya dengan rapi. Bahkan lebih rapi dari biasanya. "Bagus sekali, Raka. Kamu cepat sekali hari ini. Dan hasilnya juga sangat baik." Dia tersenyum tipis. Senyum yang tulus,
yang jarang sekali kulihat. Iya, rasanya lebih mudah. Aku bisa lebih fokus. Aku merasa lega. Ternyata permintaannya memang ada hubungannya dengan konsentrasinya. Aku memutuskan untuk melanjutkan rutinitas ini. Setiap malam, saat jam belajar tiba, aku akan mengenakan pakaian yang sedikit terbuka, seperti gaun tidur atau daster. Aku selalu memastikan itu bukan pakaian yang terlalu terbuka sekali. Hanya cukup untuk memenuhi permintaannya dan menjaga batas-batas yang kupikir masih wajar. Aku tidak ingin melewati batas, tapi aku juga tidak ingin dia kehilangan fokusnya lagi. Meskipun aku menuruti permintaannya, aku juga merasa perlu menetapkan batasan yang jelas. Suatu malam, sebelum kami memulai sesi belajar, aku menatapnya dengan serius. "Raka," kataku, "aku akan menemanimu belajar dengan pakaian seperti ini karena aku ingin kamu bisa fokus dan berhasil. Tapi ada syaratnya." Dia menatapku, matanya sedikit melebar. "Apa itu, Bu?" "Pertama, kamu tidak boleh menyentuhku. Sama sekali tidak boleh. Kedua, kamu harus belajar dengan serius. Tidak ada main-main. Jika kamu melanggar salah satu syarat ini, aku tidak akan menemanimu lagi dengan cara seperti ini. Kita akan kembali seperti dulu." Dia mengangguk cepat, matanya menunjukkan tekad. "Aku setuju, Bu. Aku janji. Aku tidak akan menyentuh Ibu dan aku akan belajar serius." Dan dia menepatinya. Selama beberapa minggu berikutnya, rutinitas kami berjalan lancar. Dia tidak pernah menyentuhku, dan dia selalu belajar dengan serius. Nilai-nilainya mulai membaik secara konsisten. Andra senang melihat perubahan pada Raka. Dia memujiku karena berhasil membantu putranya. "Kamu memang ibu tiri terbaik, sayang. Raka jadi lebih rajin sejak ada kamu," katanya suatu malam sambil memelukku. Aku merasa bangga, tapi pujian itu juga diiringi sedikit rasa bersalah yang terus menghantuiku. Aku tahu ada alasan lain di balik kerajinnya Raka, alasan yang tidak diketahui Andra. Aku sering menangkap tatapan Raka padaku. Tatapan itu bukan lagi tatapan polos seorang anak yang mencari kenyamanan. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana, sesuatu yang membuatku sedikit takut sekaligus penasaran. Itu adalah tatapan yang penuh keinginan, tatapan yang membuatku merasa diinginkan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya imajinasiku, atau mungkin dia hanya kagum karena aku mau menuruti permintaannya. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikan tatapan itu. Itu seperti api kecil yang mulai membara, dan aku bisa merasakannya. Suatu malam, Andra harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Dia akan pulang lusa. Itu berarti aku dan Raka akan berdua saja di rumah selama 2 malam. Aku tidak terlalu memikirkannya, kami sudah terbiasa berdua. Aku merasa sedikit lega karena tidak perlu lagi berpura-pura di depan Andra. Meskipun itu berarti aku akan lebih sering berdua dengan Raka dalam suasana yang semakin intens ini. Malam itu, saat jam belajar tiba, aku mengenakan gaun tidur satin berwarna hitam. Gaun itu sangat lembut dan lumayan pendek, memperlihatkan kecantikanku dengan jelas. Belahan di bagian kaki lebih tinggi dari gaun merah marun yang biasa ku kenakan. Aku tidak tahu kenapa aku memilih gaun itu. Mungkin karena aku merasa lelah dan ingin mengenakan sesuatu yang paling nyaman. Atau mungkin ada dorongan lain yang tidak kusadari. Dorongan untuk melihat reaksi Raka, untuk menguji batas. Raka sudah menungguku di ruang belajar. Dia duduk di mejanya, tapi matanya langsung melekat padaku saat aku masuk. Kali ini, tatapannya tidak lagi sembunyi-sembunyi. Itu adalah tatapan yang terang-terangan, penuh keinginan yang membuatku merinding. Aku merasakan panas menjalar di pipiku. Jantungku berdebar kencang, lebih cepat dari biasanya. Aku buru-buru duduk di sofa, mencoba terlihat tenang meskipun di dalam diriku sudah ada gejolak. "Sudah siap, Raka?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar, nyaris tidak terdengar. Dia tidak menjawab. Matanya masih terpaku padaku, menelusuri setiap kecantikan dan keindahanku yang tertutup oleh gaun satin hitam. Aku merasa detak jantungku semakin cepat, berpacu di dalam dadaku. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara terasa lebih berat, lebih tegang. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya menghentikan ini. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Aku merasa seperti terhipnotis, terperangkap dalam tatapannya yang membakar.
Aku tahu batasan yang kubuat, batasan tidak boleh menyentuh, akan segera diuji malam ini. Malam itu, suasana di ruang belajar terasa sangat berbeda. Udara dipenuhi ketegangan yang menggantung, sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Setiap detik terasa memanjang, dipenuhi antisipasi yang menyesakkan. Raka duduk di mejanya, buku-buku pelajaran terhampar di depannya. Tapi matanya lebih sering tertuju pada aku daripada ke halaman-halaman yang seharusnya dia pelajari. Aku mencoba fokus pada buku yang kubaca, sebuah novel ringan yang biasanya bisa mengalihkan pikiranku. Tapi malam itu, kata-kata di halaman itu seolah menari-nari tanpa makna. Karena setiap kali aku mengangkat kepala, tatapan Raka sudah ada di sana. Menatapku dengan tatapan yang tidak biasanya. Aku merasa tidak nyaman, sebuah perasaan yang bercampur aduk dengan rasa takut dan rasa bersalah yang mulai menggerogoti aku. Namun anehnya, ada juga rasa penasaran yang tumbuh dalam diriku, seperti benih yang baru saja ditanam dan mulai berkecambah. Aku tahu ini salah. Dia adalah Raka, anak tiriku, dan aku adalah Maya, ibu tirinya. Hubungan kami seharusnya murni, tanpa ada sedikit pun noda. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa diinginkan, sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan dari Andra, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, yang perhatiannya terasa semakin jauh. Jam terus berputar di dinding, suaranya terdengar begitu jelas di keheningan malam. Biasanya, sesi belajar kami tidak pernah selama ini. Raka akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 atau 2 jam, lalu kami akan mengakhiri sesi. Tapi malam itu, seolah waktu berhenti, membeku dalam ketegangan yang kami ciptakan. Aku bisa merasakan napas Raka yang berat dan tidak teratur, dan aku tahu dia juga merasakan ketegangan yang sama, bahkan mungkin lebih intens dariku. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban berat yang menimpanya. Raka, panggilku pelan, memecah keheningan yang mencekam. Suaraku terdengar serak, nyaris tak terdengar. Apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat tidak fokus malam ini. Dia menghela napas panjang, sebuah desahan yang syarat dengan emosi yang tertahan. Lalu, dia perlahan berdiri dari kursinya. Jantungku berdebar kencang, berpacu seperti genderang perang di dalam dadaku. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa merasakannya. Dia berjalan perlahan ke arahku. Setiap langkahnya terasa seperti gema di ruang sunyi itu. Matanya tidak pernah lepas dari mataku. Tatapannya begitu intens, hingga aku merasa seolah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Aku ingin mengatakan sesuatu, menyuruhnya kembali ke tempatnya, mengingatkan tentang syarat yang sudah kami sepakati, tentang batasan yang tidak boleh dilanggar, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Lidahku terasa keluh dan tubuhku seolah membeku di tempatnya. Dia berdiri di depanku, sangat dekat. Jarak di antara kami hanya beberapa inci, tapi terasa seperti jurang yang dalam. Aku menatap matanya. Di sana, aku melihat kerinduan yang mendalam, keinginan yang membara, dan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kekaguman seorang anak. Itu adalah tatapan seorang pria, bukan lagi seorang remaja. "Bu," bisiknya. Suaranya serak, penuh dengan emosi yang tertahan. "Aku tidak bisa fokus." "Kenapa?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar, hanya sebuah hembusan napas. Dia mengangkat tangannya, perlahan seolah takut akan menakutiku. Jari-jarinya yang hangat menyentuh pipiku. Sentuhan itu seperti sengatan listrik, membuat bulu kudukku merinding. Aku terkesiap, sebuah napas tertahan keluar dari bibirku. Tapi aku tidak mundur. Aku membiarkannya. Syarat yang kubuat, batasan tidak boleh menyentuh, yang kubangun dengan susah payah, seolah runtuh dalam sekejap, hancur berkeping-keping di bawah sentuhan lembutnya. Aku tidak bisa fokus kalau ibu seperti ini," katanya. Ibu jarinya membelai kulit pipiku dengan lembut, seolah aku adalah benda paling rapuh di dunia. Suaranya semakin dalam, semakin penuh hasrat. Aku menginginkan ibu." Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang pasang, membanjiri seluruh indraku. Aku tahu, ini adalah pengakuan yang berbahaya, pengakuan yang seharusnya tidak pernah terucap, pengakuan yang bisa menghancurkan segalanya.
Tapi anehnya, aku tidak merasa marah. Aku merasa tersentuh. Ada kehangatan yang menjalar di hatiku, sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan, bercampur dengan rasa takut yang menusuk dan rasa bersalah yang mulai menghimpit. Kebahagiaan aneh itu muncul karena akhirnya merasa diinginkan, dicintai dengan cara yang berbeda, cara yang salah. Aku selalu mencoba dekat dengannya, dan kini kedekatan itu telah melampaui batas yang seharusnya. Raka, bisikku, mencoba mencari kekuatan untuk menolaknya, untuk menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Ini salah, aku ibumu, kamu tidak boleh. Dia menggeleng, memotong perkataanku. Matanya menatapku dengan tatapan yang penuh tekad. Bukan, ibu bukan ibuku. Ibu adalah wanita yang kuinginkan. Wanita yang membuatku merasa hidup. Dia membungkuk. Wajahnya semakin dekat dengan wajahku. Aku tahu aku seharusnya mendorongnya, menghentikannya. Aku seharusnya berteriak, menamparnya, melakukan apa saja untuk menghentikan kegilaan ini. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Semua batasan, semua aturan, semua rasa bersalah seolah lenyap dalam kobaran api itu. Malam itu, di ruang belajar yang sunyi, di bawah rembulan yang mengintip dari balik jendela, terjadilah hubungan terlarang itu. Aku merasa campur aduk. Ada rasa bersalah yang menusuk. Pengkhianatan terhadap Andra, suamiku, pria yang baik. Tapi di sisi lain, ada juga kebahagiaan yang aneh. Kebahagiaan karena akhirnya merasa diinginkan, dicintai dengan cara yang berbeda. Cara yang begitu intens. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya, menghancurkan hidup kami berdua, dan juga hidup Andra. Tapi saat itu, di tengah kobaran api kehangatan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang sudah lama tidak aku dapatkan, yang kini tumpah ruah dari Raka. Aku tahu, ini adalah kesalahan besar, sebuah dosa yang tak termaafkan, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah terlalu jauh terjebak dalam pusaran hasrat ini. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan hampa dan berat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela kamarku, menerangi setiap sudut ruangan, tapi aku merasa seolah berada dalam kegelapan yang pekat. Kenangan malam tadi berputar di kepalaku seperti film yang diputar berulang-ulang. Setiap adegan terasa begitu nyata, begitu menghantam. Rasa bersalah menghantamku seperti palu godam, berulang kali tanpa henti. Aku telah mengkhianati Andra, suamiku, pria yang telah memberiku rumah dan kenyamanan. Dan yang lebih buruk, aku telah melakukannya dengan anak tiriku sendiri, Raka, seorang remaja yang seharusnya kulindungi dan kubimbing. Aku bangkit dari tempat tidur, tubuhku terasa lemas, seolah semua energiku telah terkuras habis. Aku melihat ke samping, Raka masih terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat begitu tenang, begitu polos, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Melihatnya seperti itu membuatku merasa semakin buruk. Aku merasa marah pada diriku sendiri, marah karena membiarkan hal itu terjadi, marah karena tidak bisa menolak, marah karena aku sudah menyerah pada hasrat yang salah. Aku berjalan lesu menuju kamar mandi, mencoba membersihkan diri dari noda dosa semalam. Air dingin yang membasahi tubuhku terasa seperti sengatan, tapi rasa bersalah itu tetap melekat, menempel di kulitku, di setiap pori-pori. Aku menggosok kulitku berulang kali, seolah ingin menghapus jejak-jejak semalam. Tapi itu sia-sia. Bayangan Raka terus menghantuiku. Saat aku keluar dari kamar mandi, Raka sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada campuran rasa bersalah, hasrat, dan sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang membuatku bergidik. Bu,
panggilnya, suaranya terdengar lembut tapi ada nada yang tegas di dalamnya. Tidak ada jejak penyesalan, hanya sebuah pernyataan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya, menunggu apa yang akan dia katakan. Aku tahu percakapan ini harus terjadi tapi aku tidak tahu bagaimana memulainya. Dia bangkit dari tempat tidur, mendekatiku dengan langkah perlahan. Jarak di antara kami semakin menipis. Aku mencintaimu, Bu, katanya. Suaranya mantap, penuh keyakinan. Kata-kata itu membuatku terkesiap. Aku tahu dia menyukaiku. Aku bisa merasakan hasratnya semalam. Tapi mendengar pengakuan itu secara langsung, begitu lugas, membuatku terkejut. Raka, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Aku ibumu, kataku, mencoba mengingatkannya tentang batasan yang seharusnya ada. Dia menggeleng, menatapku lurus di mata. Bukan, ibu bukan ibuku. Ibu adalah wanita yang membuatku merasa hidup. Aku menyukai ibu lebih dari sekedar ibu tiri. Aku mencintai ibu. Aku merasa sedih mendengar pengakuannya itu. Sedih karena dia harus merasakan perasaan seperti itu. Perasaan yang salah. Perasaan yang bisa menghancurkan hidupnya. Sedih karena aku telah membiarkan ini terjadi. Membiarkan perasaannya tumbuh hingga melampaui batas. Tapi di balik kesedihan itu ada juga secercah kebahagiaan yang aneh. Sebuah kebahagiaan yang egois. Kebahagiaan karena dia mencintaiku. Kebahagiaan karena aku merasa diinginkan, dicintai dengan cara yang berbeda. Cara yang begitu intens. Aku selalu mencoba dekat dengannya. Mencoba membangun jembatan sebagai ibu tiri yang baik. Dan kini, kedekatan itu telah melampaui batas yang seharusnya menjadi sesuatu yang terlarang. Apa yang akan kita lakukan? Tanjaku. Suaraku bergetar, penuh dengan keputusasaan. Aku tahu kami tidak bisa kembali seperti semula. Dia menatapku dengan serius, matanya penuh tekad. Kita akan merahasiakannya. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ada seorang pun. Aku tahu itu adalah satu-satunya jalan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Andra tahu. Rumah tangga kami akan hancur berkeping-keping. Dan Raka akan sangat terpukul. Mungkin akan membenci dirinya sendiri atau membenciku. Aku mengangguk. Sebuah keputusan berat yang harus kuambil. Aku setuju, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Tapi ini tidak boleh terjadi lagi. Ini salah. Kita tidak bisa. Dia tersenyum tipis. Senyum yang mengandung janji dan juga ancaman. Aku tidak bisa menjanjikan itu, Ibu. Aku menginginkan Ibu. Dan aku tahu Ibu juga menginginkan aku. Dan dia benar. Sejak malam itu hubungan terlarang kami berlanjut. Itu terjadi berkali-kali. Selalu saat rumah sepi. Saat Andra pergi bekerja di malam hari. Saat dia keluar kota untuk urusan bisnis. Atau bahkan saat dia hanya tidur pulas di kamarnya. Terlalu lelah setelah seharian bekerja. Kami seperti dua bayangan yang bergerak dalam kegelapan. Mencari pelarian dari dunia nyata yang penuh aturan dan batasan. Setiap kali itu terjadi, aku merasakan campuran emosi yang sama. Bahkan mungkin lebih intens. Rasa bersalah yang mendalam yang terus-menerus menggerogoti jiwaku. Tapi juga api yang membara dan kebahagiaan yang aneh. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah dosa yang tak terampunkan. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah jaring. Jaring hasrat dan emosi yang rumit. Dan Raka adalah jaring itu. Mengikatku semakin erat. Kami menjadi sangat hati-hati. Kami selalu memastikan tidak ada jejak. Tidak ada suara yang bisa didengar. Kami belajar membaca isyarat satu sama lain. Tatapan mata yang penuh makna, senyum tipis yang hanya kami berdua yang mengerti. Sentuhan tangan yang tidak disengaja saat Andra tidak melihat, yang hanya kami berdua yang tahu artinya. Dunia luar tidak tahu apa-apa. Bagi mereka, kami hanyalah ibu dan anak tiri yang mulai akrab, yang hubungannya semakin membaik. Mereka melihat Raka yang semakin rajin belajar, semakin terbuka, dan mereka memujiku atas itu. Mereka tidak tahu harga di balik kemajuan itu.
Raka menjadi lebih manja padaku, tapi dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi meminta pakaian aneh untuk belajar, karena dia tahu dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Dia akan memelukku lebih lama dari biasanya, mencium pipiku di depan Andra, seolah itu adalah kasih sayang seorang anak pada ibunya. Tapi aku tahu, dan dia tahu, ada makna lain di balik setiap sentuhan itu. Sebuah pesan rahasia yang hanya kami berdua yang bisa memahaminya. Dia akan mencari alasan untuk berada di dekatku, membantuku di dapur, menemaniku menonton televisi, selalu mencari kesempatan untuk sentuhan fisik yang tidak disengaja, yang memicu keinginan tersembunyi kami. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang saling bertabrakan. Satu dunia di mana aku adalah istri Andra, ibu tiri Raka yang baik, menjalani hidup normal, penuh dengan kepura-puraan. Dan dunia lain, dunia rahasia, dunia yang gelap dan penuh api membara, di mana aku adalah kekasih terlarang Raka. Dua dunia itu saling bertabrakan dalam diriku, menciptakan badai emosi yang tak berkesudahan, membuatku merasa lelah secara mental dan emosional. Aku tahu ini tidak akan bertahan selamanya. Cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Cepat atau lambat, bom waktu ini akan meledak. Tapi sampai saat itu tiba, aku akan terus berjalan di atas tali tipis ini, menikmati setiap detik dari hubungan terlarang yang memabukkan ini, meskipun aku tahu itu salah dan mungkin akan menghancurkan segalanya. Aku sudah terlalu jauh, terlalu dalam untuk bisa kembali. Hubungan kami, hubungan terlarang antara aku dan Raka, semakin dalam seiring waktu. Itu bukan lagi sekadar insiden sesekali, melainkan menjadi bagian rutin dari hidup kami, sebuah ritual rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas kawat tipis, dengan jurang di kedua sisinya. Rasa takut akan ketahuan bercampur dengan adrenalin yang memabukkan, menciptakan emosi yang aneh dan memabukkan. Kami menjadi lebih berani, lebih sering mencari kesempatan untuk bersama. Seolah setiap momen yang kami curi adalah kemenangan kecil atas dunia yang mencoba membatasi kami. Aku tahu ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah terlalu jauh terjebak dalam pusaran ini, terlalu dalam untuk bisa menarik diri. Kami mengembangkan semacam kode rahasia yang hanya kami berdua yang pahami. Tatapan mata yang penuh makna di meja makan saat Andra sedang sibuk dengan ponselnya. Senyum tipis yang tersungging di bibir Raka saat dia melewati kamarku dan melihat pintu sedikit terbuka. Atau bahkan sentuhan tangan yang sekilas di dapur saat kami berpapasan. Semua itu menjadi isyarat bahwa kami ingin menghabiskan waktu berdua. Raka akan mengirimiku pesan singkat dengan emoji tertentu, seperti emoji api atau bulan, atau hanya menanyakan, apakah aku akan berada di rumah sendirian di malam hari? Aku akan membalasnya dengan jawaban yang sama-sama terselubung, seperti, langit akan gelap lebih cepat malam ini, atau bintang-bintang akan bersinar terang. Rumah yang dulunya terasa sepi dan hampa saat Andra tidak ada, kini menjadi tempat kami berdua menciptakan dunia rahasia. Ruang belajar, yang awalnya adalah tempat untuk menuntut ilmu, kini menjadi saksi bisu setiap pertemuan terlarang kami. Kami selalu memilih waktu yang aman, biasanya saat Andra pergi bekerja di malam hari, yang terkadang berlangsung hingga larut malam, atau saat dia keluar kota untuk urusan bisnis selama beberapa hari. Kami menjadi sangat ahli dalam menyembunyikan jejak. Tidak ada suara keras yang bisa didengar tetangga. Tidak ada barang yang berantakan setelah kami selesai. Semuanya kembali ke tempatnya seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tidak ada rahasia yang tersimpan di balik dinding-dinding itu. Aku tahu ini adalah permainan berbahaya. Setiap kali kami bersama, jantungku berdebar kencang. Bukan hanya karena keinginan yang membara, tapi juga karena rasa takut yang mencekam. Bagaimana jika Andra tiba-tiba pulang lebih awal? Bagaimana jika ada tetangga yang melihat sesuatu yang mencurigakan, meskipun kami selalu berhati-hati? Ketakutan itu selalu ada, mengintai di setiap sudut, setiap bayangan, setiap suara. Aku sering terbangun di tengah malam, terengah-engah, setelah mimpi buruk tentang rahasia kami yang terbongkar. Suatu sore, ketakutan terburuk kami hampir menjadi kenyataan. Andra pulang lebih awal dari biasanya. Aku dan Raka baru saja selesai belajar di ruang belajar. Pakaianku sedikit berantakan dan rambut Raka sedikit acak-acakan. Kami buru-buru merapikan diri.
Aku menarik gaun tidurku agar lebih tertutup dan Raka menyisir rambutnya dengan jari lalu kembali ke mejanya, berpura-pura membaca buku fisika yang tebal. Suara kunci pintu berputar membuat kami berdua tegang, nafas kami tertahan di tenggorokan. "Aku pulang," suara Andra terdengar dari ruang tamu, ceria seperti biasanya. Aku keluar dari ruang belajar dengan senyum yang dipaksakan, berusaha terlihat tenang dan natural. "Oh, kamu sudah pulang, Mas? Cepat sekali. Ada apa?" Andra menatapku, lalu melirik ke arah ruang belajar. "Ya, pekerjaanku selesai lebih cepat dari yang kuduga." "Raka sedang belajar?" "Iya, dia baru saja selesai," jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil meskipun jantungku berdebar kencang. Raka muncul dari ruang belajar. Wajahnya datar, ekspresinya sulit dibaca. "Halo ayah." Andra tersenyum, menepuk bahu Raka. "Bagaimana belajarmu, Nak? Ibu tirimu ini memang hebat. Bisa membuatmu rajin belajar. Ayah bangga padamu." Aku merasakan pipiku memanas, bukan karena malu, tapi karena rasa bersalah yang menusuk. Raka hanya mengangguk, lalu bergegas ke kamarnya, seolah ingin menghindari percakapan lebih lanjut. Aku tahu dia juga merasakan ketegangan yang sama, ketakutan yang mencekam. Itu adalah salah satu momen paling dekat kami dengan terbongkarnya rahasia. Meskipun rasa takut itu selalu ada, aku tidak bisa menghentikan diriku. Ada sesuatu dalam hubungan ini yang membuatku ketagihan, seperti narkotika yang memabukkan. Mungkin itu adalah perhatian Raka. Cara dia memandangku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia, seolah aku adalah pusat semestanya. Mungkin itu adalah perasaan yang membara, yang sudah lama tidak kurasakan dalam pernikahanku yang mulai terasa datar. Atau mungkin itu adalah rasa senang karena berhasil menjaga rahasia besar ini, sebuah rahasia yang begitu gelap, namun begitu dalam, yang hanya kami berdua yang berbagi. Raka sendiri semakin posesif. Dia tidak suka jika aku terlalu dekat dengan Andra, bahkan untuk hal-hal yang wajar sebagai suami istri. Dia akan cemberut atau mengirimiku pesan yang berisi sindiran halus jika aku menghabiskan terlalu banyak waktu dengan teman-temanku atau keluar rumah tanpa dia. "Ibu lebih suka dengan mereka daripada denganku ya?" Atau, "Kapan ibu ada waktu untukku?" Pesan-pesan itu membuatku merasa bersalah, dan aku tahu itu adalah tanda bahwa perasaannya padaku semakin kuat, semakin mengikat, dan itu membuatku semakin terikat padanya. Dia ingin aku menjadi miliknya, sepenuhnya. Aku sering merenung di malam hari setelah semua orang tidur, setelah Andra mendengkur di sampingku. Apa yang akan terjadi pada kami? Apakah rahasia ini akan terungkap suatu hari nanti? Apakah aku akan kehilangan Andra dan Raka akan kehilangan ayahnya? Semua karena kesalahan kami. Pikiran-pikiran itu menghantuiku, menciptakan insomnia yang tak berkesudahan. Tapi setiap kali Raka menatapku dengan tatapan penuh keinginan, setiap kali dia menarikku dengan erat, semua keraguan itu seolah lenyap, digantikan oleh rasa yang memabukkan. Aku tahu aku sedang bermain api yang bisa membakar habis segalanya. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam jaringan rahasia ini, terlalu dalam untuk bisa kembali. Aku merasa seperti boneka yang ditarik talinya oleh Raka, tanpa daya untuk melawan. Hubungan terlarang kami semakin intens, semakin berani, seolah kami sedang berlomba dengan waktu, menunggu detik-detik terakhir sebelum semuanya meledak. Rasa takut akan ketahuan bercampur dengan adrenalin yang memabukkan, menciptakan emosi yang aneh dan adiktif. Kami menjadi lebih berani, lebih sering mencari kesempatan untuk bersama, seolah setiap momen yang kami curi adalah kemenangan kecil atas dunia yang mencoba membatasi kami. Aku tahu, ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah terlalu jauh terjebak dalam pusaran ini, terlalu dalam untuk bisa menarik diri, terlalu terikat pada Raka, pada hasrat yang kami bagi. Setiap sentuhan, setiap ciuman terasa lebih dalam, lebih menuntut, seolah kami ingin mengukir setiap momen ke dalam ingatan kami, tahu bahwa suatu hari nanti, semua ini mungkin hanya akan menjadi kenangan yang menyakitkan. Raka menjadi lebih posesif, lebih menuntut perhatianku. Dia tidak lagi puas dengan tatapan atau sentuhan sekilas. Dia ingin lebih. Dan aku, entah bagaimana,
selalu menyerah pada keinginannya. Aku tahu ini adalah tanda bahaya, sebuah peringatan bahwa kami sedang bermain di tepi jurang, tapi aku mengabaikannya, terbuai oleh ilusi cinta dan gairah yang kami ciptakan. Suatu malam, Andra pergi ke pertemuan bisnis yang akan berlangsung hingga larut malam. Dia mengatakan akan pulang menjelang subuh atau mungkin baru pagi hari. Ini adalah kesempatan penuh bagi kami, sebuah celah besar dalam dinding keamanan kami. Raka mengirimiku pesan, hanya 2 kata, aku menunggu. Aku tersenyum tipis, merasakan jantungku berdebar kencang, bukan hanya karena antisipasi tapi juga karena rasa takut yang familiar. Aku mengenakan gaun tidur sutra berwarna putih, memperlihatkan keindahanku dengan jelas di bawah cahaya lampu kamar. Aku tahu ini adalah pilihan yang berani, sebuah provokasi yang disengaja. Malam itu, aku merasa ingin memprovokasi, ingin merasakan sesuatu yang lebih dalam, melupakan sejenak rasa bersalah yang terus menghantuiku. Aku ingin tenggelam dalam sensasi, melarikan diri dari kenyataan yang membebaniku. Saat aku masuk ke ruang belajar, Raka sudah menungguku. Dia tidak duduk di mejanya. Dia berdiri di tengah ruangan, matanya langsung menyala saat melihatku. Begitu penuh keinginan, hingga aku merasa seluruh ikut terbakar. Dia bangkit, mendekatiku, dan tanpa kata, dia dekatiku. Kami tidak membuang waktu. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku terbawa oleh perasaan itu. Melupakan sejenak bahwa ini adalah anak tiriku, bahwa ini adalah kesalahan besar, sebuah dosa yang tak termaafkan. Aku hanya ingin merasakan keinginan dan perhatian yang begitu memabukkan ini. Saat kami sedang dalam puncak, tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Suara mesin mobil yang familiar, suara ban yang bergesekan dengan kerikil di halaman. Jantungku serasa berhenti berdetak, seluruh tubuhku membeku. Itu suara mobil Andra. Dia pulang lebih cepat. Kami berdua terkesiap, saling menatap dengan mata melebar, dipenuhi kengerian yang sama. Panik melanda. Adrenalin membanjiri tubuhku, membuatku gemetar. Aku buru-buru menarik gaun tidurku, berusaha menutup bagian tubuhku yang terbuka, meskipun itu terasa sia-sia. Raka juga mencoba merapikan pakaiannya. Wajahnya pucat pasi. Suara kunci pintu berputar terdengar dari pintu depan. Begitu jelas di keheningan malam, semakin mendekat. Maya, Raka, kalian di mana? Suara Andra memanggil, ceria seperti biasa, seolah tidak ada yang aneh. Aku berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu gila-gilaan. Di sini, Mas, di ruang belajar, teriakku. Suaraku sedikit serat, nyaris tidak keluar. Raka menatapku dengan mata memohon, penuh ketakutan. Aku tahu dia juga sangat ketakutan. Kami harus bertindak cepat, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Aku meraih buku yang tergeletak di meja, buku fisika Raka yang tebal, berpura-pura sedang membaca. Raka buru-buru duduk di kursinya, meraih pensil, dan pura-pura menulis. Tangannya gemetar. Pintu ruang belajar terbuka perlahan. Andra berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan senyum lebar. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya bersinar. Kalian masih belajar? Rajin sekali. Ayah bangga pada kalian berdua. Iya, Mas, kataku, berusaha tersenyum natural, meskipun bibirku terasa kaku. Raka sedang mengerjakan tugasnya. Aku hanya menemaninya. Andra masuk, mendekati meja Raka. Dia melirik buku fisika yang terbuka di depan Raka. Bagaimana tugasmu, Nak? Sudah selesai? Raka mengangguk, suaranya sedikit bergetar. Sedikit lagi, Ayah, tinggal sedikit. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungku. Aku menahan napas, berharap Andra tidak melihat ada yang aneh, tidak mencium aroma yang aneh, tidak melihat kerutan di bajuku, atau tatapan panik di mata kami. Gaun tidurku yang tipis terasa seperti kain yang sangat tebal, menyembunyikan semua rahasia, semua dosa yang baru saja kami lakukan. Andra menepuk bahu Raka. Bagus, jangan terlalu larut malam. Besok sekolah, istirahat yang cukup. Dia kemudian menatapku, senyumnya masih terpancar. Kamu juga sayang, jangan terlalu capek menemaninya, nanti malah sakit. Aku hanya bisa mengangguk, tersenyum tipis, berusaha terlihat normal. Andra kemudian berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Langkahnya terdengar berat. Aku dan Raka saling bertukar pandang. Napas kami sama-sama terengah-engah.
Lega karena dia tidak curiga, tapi juga masih dipenuhi ketakutan. Kami baru saja lolos dari maut, dari terbongkarnya rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Setelah Andra masuk ke kamarnya dan pintu tertutup, Raka bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke arahku. Matanya masih dipenuhi ketakutan, tapi juga ada tekad yang kuat. Sebuah tekad yang mengerikan. "Aku tidak peduli," bisiknya. Suaranya mantap, penuh dengan emosi yang tak terbendung. "Aku tidak akan berhenti. Aku ingin ibu." Aku menatapnya. Hatiku campur aduk. Aku tahu dia serius. Dan aku juga tahu aku tidak bisa menolaknya. Aku sudah terlalu dalam, terlalu terikat pada hasrat terlarang ini. Tapi bagaimana dengan Andra? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Apa yang akan terjadi pada kami? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar pintu ruang belajar. Bukan suara Andra. Suara itu lebih ringan, lebih cepat. Bukan langkah kaki pria dewasa. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Jantungku berdebar kencang, lebih cepat dari sebelumnya. Aku dan Raka saling bertatapan. Mata kami dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Siapa itu? Apakah ada yang melihat kami? Apakah rahasia kami akhirnya terbongkar? Pintu ruang belajar perlahan terbuka, memperlihatkan bayangan seseorang di ambang pintu.